Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi sesuai yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita ada 2 materi yang akan kita bahas dalam 1 kali pertemuan, harusnya 2 kali pertemuan, tapi tidak apa-apa. Saya rasa karena materi ini berurutan, jadi materi nilai akhir dan urutan kedudukan atau ranking. Ya, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti materi ini, jadi Anda mampu menentukan nilai akhir, Anda mampu mengolah nilai-nilai mentah menjadi nilai akhir, kemudian sekaligus membuat rankingan terhadap nilai akhir tersebut berdasarkan beberapa metode. Karena memang untuk menentukan ranking bisa menggunakan beberapa metode. Nah, nanti sebenarnya intinya kita mau simulasi hari ini. Terkait konsep silahkan nanti Anda pelajari lebih dalam di referensi lain, di buku maupun di Google ataupun dimanapun terserah. Tapi pada intinya hari ini kita akan simulasi terkait bagaimana kita menentukan nilai akhir dan membuat rankingan atas nilai akhir tersebut. Ya, harapannya nanti Anda mampu melakukan hal tersebut. Baik secara manual maupun menggunakan bantuan-bantuan misalnya seperti Microsoft Excel dan lain-lain. Jadi ini beberapa konten yang akan kita bahas di materi nilai akhir. Ada definisi dari nilai akhir, kemudian fungsi nilai akhir itu untuk apa saja, kemudian faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir, kemudian bagaimana teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian akhir seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nanti di belakangan kita akan melakukan simulasi. Jadi yang dimaksud nilai akhir itu adalah angka atau huruf sebagai simbol, ya. Angka atau huruf sebagai simbol tingkat keberhasilan siswa dalam program pendidikan jenjang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi nilai akhir itu bisa berupa angka, bisa juga berupa huruf, di mana angka atau huruf itu merupakan simbol atau lambang dari tingkat keberhasilan siswa. Tingkat keberhasilan siswa dalam apa? Dalam program pendidikan pada jenjang tertentu dan jangka waktu tertentu. 8, 90, 10, 100 itu kan angka yang merupakan simbol. Simbol dari apa? Simbol dari keberhasilan Anda mengikuti mata kuliah evaluasi hasil belajar misalnya seperti itu. Nah, kan pada program pendidikan jenjang tertentu, jenjangnya apa? S1, semester 5. Jangka waktunya ya kita 1 semester. Itu jadi bisa juga bukan hanya berupa angka, tapi juga bisa berupa huruf A, B, C, atau biasanya ada juga yang berupa frasa ya atau kata. Baik, cukup, tinggi, rendah, sedang, nah seperti itu. Nah, itu merupakan simbol-simbol yang itu adalah representasi atau lambang dari tingkat keberhasilan Anda. Oleh karena itu, simbol atau angka tadi juga akan bergradasi dari tingkat yang tinggi, sedang, sampai ke yang paling rendah, yang akan dinyatakan dalam urutan. Seperti itu. Nah, urutan itu nanti, itulah yang disebut dengan rankingan. Nah, terkait fungsi nilai akhir, paling tidak ada 4 fungsi, yaitu sebagai berfungsi secara administrasi, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan fungsi instruksional. Ya, kalau secara administrasi ya tentu nilai akhir itu bisa menyatakan apakah Anda lulus pada mata kuliah tertentu atau pada jenjang tertentu. Dulu kan waktu saya sekolah itu ada namanya EBTANAS. Nah, EBTANAS itu di dalamnya berupa angka-angka. Nah, itulah yang mencerminkan apakah nanti saya lulus atau tidak. Jadi berdasarkan nilai tersebut dijadikan patokan oleh pendidik untuk mengambil kebijakan atau untuk menentukan apakah satu siswa itu lulus atau tidak lulus, atau tamat atau tidak tamat gitu. Kemudian juga bisa digunakan untuk menempatkan siswa pada kelompok atau bidang sesuai dengan kemampuannya. Ya misalnya
tes seleksi seperti itu. Atau kalaupun misalnya dilakukan di kelas, ya bisa saja jika memang ada siswa yang ketinggalan jauh dengan teman-teman sekelasnya, ya bisa jadi berdasarkan nilai itu guru kemudian memindahkan ya siswa tersebut ke kelas yang paling tidak tingkat kemampuannya tidak terlalu jauh dengan dia. Gitu. Nah, selain itu juga bisa digunakan apakah siswa layak diberi beasiswa atau tidak. Nah, di DSP nggak tahu apakah ada beasiswa kan, tapi apakah itu berdasarkan nilai ataukah enggak. Kalau dulu kan ada namanya beasiswa apa itu? Bidik misi. Nah, bidik misi itu kan memang berdasarkan nilai juga. Ya. Dapat menentukan apakah siswa dapat diberikan rekomendasi atau tidak untuk menempuh suatu kegiatan atau perlombaan tertentu, itu juga bisa digunakan. Kemudian memberikan gambaran tentang prestasi belajar siswa kepada pemakai tenaga kerja. Nah, ketika Anda lulus, ketika Anda membuat lamaran, ada juga perusahaan atau sekolah tertentu yang menyarankan melampirkan transkrip nilai. Ya, karena memang berdasarkan transkrip nilai itu mereka akan mempertimbangkan apakah calon si pelamar ini cocok atau tidak. Karena memang kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang misalnya spesifik. Dia harus mumpuni di mata kuliah tertentu. Jadi berdasarkan nilai itu mereka memberikan pertimbangan apakah pelamar layak atau tidak. Nah, secara konsep nanti silakan Anda pelajari lebih dalam lah. Kemudian faktor yang fungsi informasi yang memberikan informasi kepada pihak terkait, diantaranya orang tua, siswa, wali kelas, dan lain-lain. Ya, ini biasanya kalau guru itu kan membuat raport berarti kan di tengah semester atau di akhir semester itu biasanya memberikan raport. Itu kan sebenarnya laporan guru kepada siswa terkait kemajuan belajar dari peserta didik. Fungsi bimbingan jelas bisa digunakan untuk konseling, terutama siswa-siswa yang mengalami kendala-kendala tertentu, masalah-masalah tertentu. Fungsi instruksional sebenarnya secara dasar ini sebagai feedback atau umpan balik ya. Dengan adanya nilai akhir ini, maka guru atau pendidik mendapat umpan balik sehingga dia bisa memahami apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, seberapa tinggi tingkat ketercapaiannya. Kemudian bisa juga sebenarnya informasi diagnostik, artinya bahwa nilai akhir itu bisa juga memberikan informasi kira-kira di bagian apa mahasiswa atau siswa itu mengalami kendala atau mengalami permasalahan. Jadi itu terkait fungsi dari nilai akhir. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir, pertama achievement atau pencapaian prestasi. Ini yang paling umum ya kan. Nilai akhir Anda ditentukan oleh pencapaian prestasi Anda berdasarkan tes-tes. Itu yang paling umum. Jadi berdasarkan ulangan harian atau kuis, berdasarkan UTS, UAS, nah kemudian ditentukan nilai akhirnya. Itu yang paling umum. Tapi sebenarnya untuk menentukan nilai akhir itu tidak hanya mutlak berdasarkan pencapaian prestasi tadi. Bisa juga seorang guru membuat nilai akhir dengan mempertimbangkan faktor lain, misalnya usaha dari siapa? Usaha dari siswa. Jadi kalau memang guru dapat melihat dengan teliti, dengan seksama, sehingga dia bisa menemukan bukti bahwa si A ini sebenarnya sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha dengan sangat rajin dan berusaha dengan sangat keras, tapi memang ya kemampuannya ya hanya pas-pasan gitu. Nah, bisa saja kemudian guru itu memberikan nilai tambah kepada siswa yang nilainya pas-pasan tadi karena memang dia bisa melihat dan dia bisa menemukan bukti-bukti bahwa usaha si siswa itu benar-benar sudah sangat kerja keras gitu. Nah, kemudian faktor lain yang kadang dipertimbangkan oleh guru untuk menentukan nilai akhir juga personal dan sosial karakteristik, artinya kepribadian dan karakter pribadi dan sosial dari siswa tersebut. Ada juga siswa yang begini, memulai prestasi akademik
pencapaian prestasi yang sangat bagus. Nilai ulangan hariannya selalu bagus. UTS bagus, UAS bagus. Tapi kemudian guru itu bisa menemukan bukti bahwa dia sering mencontek atau dia sering melakukan plagiasi. Nah, oleh karena itu meskipun pencapaian prestasinya selalu bagus berdasarkan tes, bisa saja kemudian guru memberikan semacam pengurangan begitu, pengurangan nilai karena memang dia bisa menemukan bukti bahwa si anak ini meskipun dia prestasinya bagus berdasarkan tes perlu dipertimbangkan oleh guru untuk membuat penentuan nilai akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Oke. Masih genap ya 14 ya. Ada yang nambah tadi yang belum saya presensi tadi? Enggak ya? Nah, sebenarnya ada banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai akhir. Tapi di materi ini kita ambil dua teknik yang saya rasa ini adalah teknik yang sederhana, mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Sebenarnya banyak juga teknik-teknik lain. Kalau ini kan hanya memberikan bobot saja. Ada juga teknik yang memberikan persentase. Misalnya tugas 25%. Nah, tugas itu kan nanti bisa terdiri dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tetapi rata-rata dari tugas itu seberapapun maksimal nilainya dia akan menjadi hanya 25%. Nah, kemudian nanti ada kuis misalnya. Kuis 1, kuis 2, kuis 3 itu misalnya 25%. Kemudian nanti ada UTS 25%, UAS 25%. Ada juga yang menggunakan teknik seperti itu. Tapi apapun tekniknya, sejauh Anda bisa membuat formula yang bagus, tepat, itu sah-sah saja. Artinya formula itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Benar, bukan asal-asalan dalam menentukan nilai akhir. Kalaupun Anda memberikan bobot atau memberikan persentase yang berbeda, maka itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa itu diberikan bobot berbeda? Seperti itu. Misalnya bobot tugas 90%, UTS, UAS hanya 5%. Ya bisa saja. Sejauh Anda mampu menjelaskan kenapa bisa seperti itu gitu loh. Ya. Tapi ya pada umumnya ada porsi yang seimbang seperti itu. Tidak kemudian salah satu komponen itu sangat dominan sementara yang lain bobotnya atau persentasenya sangat kecil. Ya ada perimbangan karena biasanya antara tugas, UTS dan UAS kan memang secara bobot secara konten maupun kesulitan juga tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, ada dua teknik nanti yang akan kita gunakan. Teknik satu ini kita menggunakan F ini diartikan sebagai nilai formatif. Ya. Nilai formatif itu bisa berupa nilai ulangan harian atau kuis. Ya. Kemudian S ini nanti adalah nilai sumatif. Jadi di teknik yang satu ini nilai sumatif ini diberi bobot 2. Sementara nilai formatif berupa ulangan-ulangan harian tidak diberikan bobot. Nah, cara penghitungannya NA ini nilai akhir ini nanti kita akan merata-ratakan nilai ulangan harian. Jadi ulangan harian ada berapa kali, ada berapa banyak kali. Kalau 10 kali ya sudah rata-rata dari 10 kali ulangan harian tersebut. Nah, untuk menghitung rata-rata kan jumlah ulangan harian itu ditotalkan kemudian dibagi dengan seberapa banyak kali ulangan harian dilakukan. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2 kali S, artinya 2 kali nilai tes sumatif. Ya, misalnya nilai tes sumatifnya dapat 80, berarti dikalikan 2.
Nah, kemudian dibagi dengan 3. 3 ini adalah bobot tes secara keseluruhan. Itu teknik yang pertama. Nanti kita simulasi lagi biar lebih jelas. Teknik yang kedua, nilai akhir ini diperoleh dengan mengalihkan bobot tugas, T itu tugas yang diberi bobot 2, kemudian ditambah dengan H itu ulangan harian yang diberi bobot 3, dan ditambah dengan U itu ulangan umum yang diberi bobot 5. Kemudian dibagi dengan jumlah bobot secara keseluruhan, yaitu dalam hal ini adalah 10. Apakah Anda bisa boleh atau merubah jumlah bobot ini? Boleh-boleh saja. Bisa jadi Anda bobot dari nilai tugas itu lebih tinggi daripada bobot ulangan harian. Seperti itu. Sejauh apa? Ya sejauh Anda bisa menjelaskan secara rasional kenapa bobot ini lebih besar dibanding bobot komponen yang lainnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini keterangan yang tadi ya. Jadi NA itu nilai akhir, F1 sampai F5. F1 sampai F5 ini adalah ulangan harian ke-1 sampai ulangan harian ke-5. S tadi nilai ulangan sumatif, N banyaknya kali tes formatif. Formatif ini salah penting. Kemudian angka 2 dan 3 adalah bilangan konstan. 2 itu bobot untuk tes sumatif, sementara 3 bobot untuk tes secara keseluruhan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Aman, Pak. Untuk nilai yang konstan 2 dan 3 itu kita yang nentukan sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, bisa. Ya, boleh saja. Boleh saja Anda buat. Nah, ini nilai konstan ini nilai sumatif bisa saja Anda rubah bobotnya berapa sejauh Anda bisa menjelaskan secara rasional kenapa sumatif itu misalnya Anda beri bobot 5 gitu loh. Ya. Sementara ulangan harian ini kan hanya diberi bobot 1 ya kan? Ulangan harian kan hanya diberi bobot 1 karena tidak ada pembobotan lebih besar, berarti kan bobotnya hanya 1. Sementara misalnya Anda rubah ulangan subtes nilai tes sumatif Anda beri bobot 7 gitu. Ya sejauh Anda bisa memberi penjelasan yang rasional boleh saja. Ini boleh kita rubah. Nah, sementara konstan ini jumlah bobot tes secara keseluruhan. Berarti kalau di sini misalnya bobotnya sumatif itu 3, berarti di sini jangan 3 lagi, tapi harus 4 karena bobot sumatif 3 ditambah dengan bobot ulangan harian 1. Berarti ini ikut berubah juga begitu. Tapi ini boleh kita rubah. Sejauh masuk akal lah. Misalnya ulangan harian bobotnya 1, tapi kemudian UAS bobotnya 10, itu kan apa? Toh sama-sama beratnya juga ulangan harian ya kan? Seperti itu ya. Boleh kita rubah. Tapi yang pasti pada saat Anda merubah, nah bobot secara keseluruhan ini juga harus dirubah. Di sini juga sama, yang bawah kalau tugas Anda rubah menjadi 4, kemudian ulangan harian 5, ulangan umum 6, ya bawahnya tetap harus berubah juga sesuai dengan bobot secara keseluruhan. Seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita ke materi yang ranking dulu, baru nanti kita simulasi ya. Nah, ini urutan kedudukan. Ya, tadi yang saya katakan bahwa intinya setelah mempelajari materi ini, Anda mampu membuat perankingan nilai berdasarkan nilai akhir menggunakan beberapa metode. Ya, jadi nanti ada definisi, ada jenis-jenis cara penyusunan perankingan, kemudian nanti kita akan simulasi. Ya. Secara definisi, urutan kedudukan atau ranking itu adalah letak siswa dalam urutan tingkatan di tengah kelompoknya. Ya. Artinya dia letak siswa dalam urutan di tengah kelompoknya, di antara kelompoknya. Letaknya ada di mana? Ada di ataskah, di tengah, atau di bawah? Di urutan pertamakah, di urutan kelima, atau di urutan paling akhir? Di antara siapa? Di antara kelompoknya gitu.
bukan di antara yang bukan kelompoknya, tetapi harus berada letak siswa itu berada di tengah-tengah kelompoknya. Gitu. Bisa jadi satu siswa di kelas A ranking 1, tapi kemudian karena memang berada di ranking 1 itu berarti menunjukkan dia berada pada peringkat 1 di antara kelompok kelas A itu tadi, di antara teman-temannya di kelas A. Apakah dia pasti menjadi ranking 1 di kelompok lain atau di tingkat lain? Ya belum tentu, karena kan kelompoknya berbeda. Ranking itu ya tadi letak siswa dalam urutan tingkatan di tengah-tengah kelompoknya. Nah, untuk ada beberapa jenis urutan kedudukan jenis ranking ya, atau sebenarnya sekaligus teknik yang kita gunakan untuk menentukan ranking ya. Ada 3, ada simple rank atau ranking sederhana. Kemudian nanti ada percentile rank, ranking persentase, kemudian ada ranking berdasarkan rata-rata hitung dan standar deviasi. Berdasarkan mean dan standar deviasi. Nah, simple rank itu bagaimana? Ya, urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan siswa di tengah-tengah kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Jadi, ini paling sederhana dan ini yang paling umum banyak digunakan. Jadi berdasarkan nilai akhir diurutkan, yang paling tinggi siapa yaitu nilai ranking 1. Berdasarkan nomor atau angka biasa. Yang setelah diurutkan dari yang paling tinggi atau paling besar ke yang paling rendah atau paling kecil. Jadi ini simple rank dan ini yang paling banyak digunakan oleh banyak bidang baik pendidikan maupun bidang-bidang yang lain seperti itu. Kemudian ada nanti percentile rank. Jadi ini adalah ranking yang berdasarkan persentase. Jadi percentile rank itu angka yang menunjukkan urutan kedudukan siswa di tengah kelompoknya. Nah, ini yang penting. Di mana angka tersebut menunjukkan persentase dari siswa yang berada di bawahnya. Jadi angka tersebut, hasil dari percentile rank itu, nanti angka tersebut menunjukkan persentase dari siswa yang berada di bawahnya. Misalnya, nanti si A dihitung, setelah dihitung berdasarkan percentile rank ini, dia angkanya adalah 90%. Itu artinya ada 90% siswa yang kemampuannya di bawah si A. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi percentile rank itu angka yang menunjukkan persentase dari siswa yang berada di bawahnya. Kalau si B ternyata berdasarkan penghitungan percentile rank dia menghasilkan angka 50%, itu artinya ada 50% siswa yang berada di kelompoknya itu yang memiliki kemampuan lebih rendah daripada si B tadi. Ada separuh dari satu kelas yang kemampuannya di bawah si B. Ya, ini percentile rank. Nah, terakhir ini yang agak sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tapi ada beberapa proses yang cukup panjang sehingga saya katakan bisa lebih rumit dibanding yang simple rank maupun yang percentile rank. Jadi ini adalah perankingan berdasarkan ukuran-ukuran statistik, yaitu rata-rata hitung atau mean dan standar deviasi. Oleh karena itu, kenapa saya katakan agak sedikit ribet dibanding dua metode yang sebelumnya? Karena untuk menentukan ranking menggunakan metode ini, Anda harus mencari mean dan standar deviasinya dulu. Setelah Anda ketemu mean dan standar deviasi, baru Anda membuat kategori atau kriteria. Jadi nilai berapa sampai berapa kategorinya apa. Nilai berapa sampai berapa kategorinya apa. Nah, menggunakan teknik ini ada beberapa jenis yang sering digunakan. Biasanya ada 3 ranking. Ya, jadi berdasarkan mean dan standar deviasi hanya dibuat 3 ranking saja. Ranking tinggi, sedang, rendah, atau baik, cukup, kurang, seperti itu. Tapi juga ada 5 ranking, ada 6 ranking, ada 10, ada banyak juga. Tapi yang pada umumnya yang digunakan adalah 3 ranking dan 5 ranking. Nah, ini biasanya digunakan
untuk kriteria kelulusan misalnya. Anda melakukan penelitian skripsi atau melakukan pengabdian kepada masyarakat, kemudian Anda memperoleh nilai-nilai, nah kemudian Anda membuat kategori. Nilai berapa sampai berapa itu dinyatakan lulus, berapa sampai berapa harus remit, ini berapa sampai berapa gagal total gitu, atau ya tadi nilai berapa sampai berapa kategori baik, cukup, sedang. Seperti itu. Jadi tergantung nanti Anda mau menggunakan yang rankingan berapa. Tetapi semakin banyak sebenarnya semakin presisi. Ya. Semakin banyak ini kan ada 3 ranking dan 5 ranking. Antara 2 ini maka akan lebih presisi yang 5 ranking. Jadi misalnya gini lah, Anda mengukur panjang meja. Satu orang menggunakan satuan meter, satu orang lagi menggunakan satuan senti. Itu kan akan lebih presisi hasilnya yang menggunakan ukuran senti. Nah ini sama juga. Kalau perankingan kan hanya 3 kelompok saja, tetapi yang 5 ranking ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya antara tinggi dan sedang itu kan sebenarnya ada kelompok lagi gitu loh. Sehingga semakin banyak sebenarnya semakin presisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan Anda nggak tidur ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung simulasi saja. Kelihatan nggak di itu? Terlalu kecil banget nggak? Kelihatan Pak, bisa di zoom nanti Pak, kalau lewat HP. Oke. Nah, kita simulasi menentukan nilai akhir sekaligus membuat ranking berdasarkan 3 metode tadi, berdasarkan simple rank, berdasarkan percentile rank, dan berdasarkan mean dan standar deviasi rank. Nah, ini saya simulasikan ada 10 siswa ya, dari Anto sampai Yanti, ini siswanya. Kemudian mereka sudah melakukan atau menjalani 5 kali ulangan harian, 5 kali tes formatif F1 sampai F5 dan 1 kali tes sumatif. Nah, jadi angka-angka ini adalah nilai mentah. Ini nilai mentah yang Anda harus olah untuk jadikan nilai akhir. Nah, berdasarkan nilai akhir itu nanti Anda tentukan siswa ini lulus atau tidak, siswa ini naik kelas atau tidak. Jadi kalau nanti Anda jadi guru, ya di akhir Anda punya kumpulan nilai-nilai data-data mentah seperti ini, kemudian Anda olah menjadi nilai akhir. Nah, karena ini kita simulasikan menggunakan yang teknik pertama saja, ya. Nanti teknik kedua silakan Anda simulasi sendiri di rumah. Jadi ini teknik yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai akhir data mentah tadi. Jadi kita gunakan nilai akhir teknik pertama yaitu rata-rata dari ulangan harian ditambah dengan 2 kali nilai sumatif dibagi dengan 3. Nah, karena kita harus merata-rata, maka langkah pertama ya kita harus menjumlahkan nilai ini dulu semua. Nilai ulangan harian dulu kita jumlahkan. Kalau di Excel saya rasa itu lebih mudah dibanding dengan manual dan lebih cepat seperti itu. Karena kita dengan rumus yang sama, kita sekali hitung bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini kita sudah ketemu jumlah total nilai ulangan harian dari si Anto. Nah, kita juga akan menjumlahkan nilai ulangan harian dari si Budi sampai ke Yanti. Karena formulanya sama, ya udah tinggal kita tarik saja sampai bawah. Nah, kita sudah menemukan nilai jumlah total nilai ulangan harian di antara 10 siswa ini. Karena tadi kita diminta untuk mencari rata-ratanya, ya kan? Kita diminta untuk ini yang F1 tambah F2, F3, F5, Fn per N itu kan kita diminta untuk mencari rata-ratanya, ya makanya sudah tinggal berarti jumlah total ulangan harian dibagi dengan berapa kali banyaknya ulangan harian. Karena ini ulangan hariannya sebanyak 5 kali, ya berarti jumlah total ini kita bagi dengan 5.
Ini sudah ketemu, rata-rata nilai ulangan harian si Anto adalah 78,60. Nah, ini nanti koma ini bisa Anda bulatkan atau tidak tergantung Anda. Ya. Kalau Anda dibulatkan kalau 78,6 berarti ya harus naik ke atasnya. Anda gunakan ini saja tinggal. Misalnya, nah ini kan dia dibulatkan menjadi 79, tapi simulasi ini kita gunakan koma nggak apa-apa. Karena formulanya sama, Anda juga harus mencari rata-rata nilai ulangan keseluruhan 10 siswa ini. Kita tarik saja. Nah ini kita sudah menemukan rata-rata nilai ulangan harian. Ini sudah ketemu ini. Nah berarti kita tinggal, karena di formula ini ditambahkan dengan 2 kali S, berarti nilai ulangan sumatifnya kita kalikan. 2S ini adalah 2 bobot dari ulangan tes sumatif, yaitu 2 dikalikan dengan nilai tes sumatif itu sendiri. Nilai tes sumatif dari si Anto adalah 80. Makanya tinggal kita kalikan 2 saja. Kenapa tadi ada salah? Benar ya? Oh, salah. Oke. Nah, ini adalah 2 kali nilai sumatif dari si Anto. Nah, yang lain pun seperti itu, nanti Anda kalikan 2 semua. Nah, kita udah ketemukan. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai akhirnya. Berdasarkan formula ini kan rata-rata nilai ulangan harian ditambah dengan 2 kali nilai sumatif dibagi 3. Ya sudah, kita ketemu, berarti langsung sangat gampang. Nilai akhirnya berarti karena rata-ratanya kita udah ketemu tadi, ini rata-rata ditambah dengan 2 kali ini dibagi 3. Oke, karena ada 2 model penjumlahan yang berbeda, Anda harus kasih kurung. Karena kalau nggak dipisahkan dengan kurung, nanti hasilnya bisa berbeda. Yang setara harus dalam 1 kurung, kemudian yang berbeda, pembagian kan tingkatannya lebih tinggi, maka harus dibedakan. Dibagi dengan 3. Jadi nilai akhir dari si Anto adalah 79,53. Nah, yang lain ya sudah tinggal kita. Nah, ini sudah ketemu semua nilai akhir dari Anto sampai dengan Yanti. Sekali lagi, ini boleh Anda bulatkan ataupun tidak, terserah Anda. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Nanti itu di-share-kan, Pak, contoh Excel-nya, Pak. Ya, oke, nanti saya. Oke, Pak, siap. Ya. Nah, ini nilai akhir tadi ya. Ini kita udah ketemu nilai akhir. Nah, kemudian perintahnya tadi kan kita diminta untuk menentukan rankingan 10 siswa ini berdasarkan nilai akhir ini. Pertama menggunakan metode simple rank. Oke. Simple rank ini kan urutan berdasarkan angka biasa. Artinya setelah kita ketemu nilai akhir ini kita urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Baru kita bisa menentukan siapa yang ranking 1, siapa yang ranking pilot paling terakhir gitu. Ya. Kita urutkan saja, kita pakai di paste di tempat lain. Nah, kita tinggal urutkan menggunakan sort filter ini dari besar ke kecil. Oke. Kita sudah ketemu ranking 1 yang bernilai 92,46. Nah, tinggal kita cari yang nilainya 91,4647 ya. Kita samakan dulu nih ininya. Jumlah belakang komanya. Oke. Yang bernilai 92,47 siapa? Oh, ternyata Mas Dodi. Berarti Mas Dodi ini berdasarkan simple rank adalah ranking 1. Ranking 2-nya 90,53. Berarti si Reni. Begitu seterusnya ya. Anda tentukan ranking ini berdasarkan urutan ini. 83,87. Ini 3. 79,53. 4. 78,80. 5. 78,67. 6. 72,53.
7 71,07 8 69 apa 71,07 8 69,33. Ada yang lewat 63,3. Oh ini 6 oh iya ada 69,47. Ini 9 63,33. Ini 10. Nah, berdasarkan simple rank si Dodi ini ranking 1 karena nilainya paling tinggi. Nilainya paling tinggi si Dodi 92,47. Sementara ranking paling rendah dengan jumlah total nilai akhir 63,3 adalah si Gunawan. Si Gunawan ini paling bodoh. Ya berdasarkan simple rank. Jadi sorry ini jangan ini supaya nggak bingungin. Ini 1 Dodi dan Gunawan. Oke, ya. Jadi ini berdasarkan simple rank si Dodi ranking 1, si Gunawan ranking terakhir. Nah, kemudian kita tentukan ranking berdasarkan percentile rank. Tadi rumusnya kan PR sama dengan N dikurang SR dibagi N dikali 100. Di mana PR itu percentile rank, N itu jumlah siswa, SR itu simple rank. Jadi untuk membuat percentile rank kita harus membuat tadi SR dulu, simple rank dulu. Tadi kan rumusnya PR sama dengan N, N-nya jumlah siswanya berarti ada 10. Jadi apa? N dikurang SR, simple rank dari si Anto. Simple rank dari si Anto dia berada di urutan keempat. 4. Kemudian dibagi 10. Kemudian dikalikan 100. Nah, ingat nih, kalau ada tingkatan penjumlahan yang berbeda, maka Anda harus pisahkan. Ini kalau Anda nggak pisahkan, berarti 10 dikurang 4 dibagi 10 dikali 100. Artinya begitu kalau Anda nggak pisahkan dalam kurung. Karena tingkatannya berbeda. Tingkatan min dikali dengan kali kan lebih tinggi kali. Nah, oh ya 60. Ini artinya 60 ini 60% ya. 60 ini 60%. Jadi kalau si Anto ini berdasarkan PR, percentile rank, dia menghasilkan 60%. Artinya apa? Ada 60% siswa di kelas ini yang kemampuannya di bawah si Anto. Karena ini jumlahnya 10, 60%-nya dari 10 kan berarti ada 6. Jadi ada 6 siswa yang kemampuannya di bawah si Anto. Begitu. Nah, ini nanti yang ini sama. Berarti 10 dikurang ini dibagi 10 dikali 100. Nah, sebenarnya kalau Anda di atas ini 70%. Kalau di atas ini ada sih sebenarnya rumusnya saya lupa sih. Walaupun ini di sini angkanya berbeda, sebenarnya bisa kalau saya agak lupa ini. 10 dikurang ini, karena ini tuh selalu berbeda, berarti kita kasih tanda dolar ya. Dolar di mana dolar? Dolar. Ini coba dulu ya, takut benar apa salah. Dibagi 10 dikali 100. Coba benar enggak? 40. Ya. Coba ya kita tarik ini. Ya. Oke, berarti ini kita ulang dari awal. Jadi karena di sini angkanya selalu berbeda, makanya kita kasih dolar ya. Jadi tadi rumusnya kan N, berarti dalam kurung N-nya adalah jumlah siswa ini 10 dikurang dengan SR. SR ini kan selalu berbeda-beda nih. Berarti kasih kotak ini. Nah,
supaya kita bisa rumusnya menggunakan sekali rumus tarik ke bawah, maka depannya ini kasih tanda dolar. Dolar ini artinya nanti kotak ini selalu mengikuti depannya gitu loh. Jadi kalau yang mau dihitung sini berarti ini yang di sini O3, bukan lagi ke O2. Tapi kalau Anda nggak kasih dolar, maka akan selalu rumusnya 10 dikurang ini O2, yaitu 4. Selalu seperti itu ya. Makanya Anda kasih dolar. Dibagi dengan N, 10 dikali dengan 100. Oke. Nah ini udah ketemu, berarti udah ke bawahnya tinggal tarik. Oke. Jadi ini artinya Anto dia berdasarkan PR itu 60%, artinya ada 60% siswa di kelas ini yang kemampuannya di bawah si Anto. 70 si Budi, ada 70% siswa yang kemampuannya di bawah si Budi. Nah, yang paling tinggi adalah si Dodi, 90. Artinya ada 90% siswa yang kemampuannya di bawah si Dodi. Karena jumlahnya ini 10, 90% dari 10, 90% dikali 10 dibagi 100. Nah, berarti ada 9 siswa yang kemampuannya di bawah si Dodi. Berarti Dodi paling pinter juga menurut simple rank. Ada 9 siswa dari 10 orang yang kemampuannya di bawah si Dodi. Nah, si Gunawan ini 0%. Ada 0% siswa yang kemampuannya di bawah Gunawan. Berarti dia yang paling bodoh gitu loh. Ya. Jadi Gunawan ini berdasarkan persentil rank juga paling bodoh. Karena nggak ada yang lebih bodoh dari dia gitu loh. Nggak ada yang kemampuannya di bawah si Gunawan gitu. Berarti dia udah apa? Bodohnya bodoh gitu loh di kelas ini. Gitu ya. Nah, ini persentil rank, penentuan ranking berdasarkan persentase. Nah, terakhir kita akan menentukan rank berdasarkan min dan standar deviasi. Kita lihat formulanya. Nah, ini tadi kelewat ya, belum dijelaskan. Untuk menghitung rankingan berdasarkan min dan standar deviasi, maka kita harus langkah pertama adalah mencari min dulu, rata-rata, kemudian kita mencari standar deviasi. Nah, ini formula yang digunakan untuk mencari standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari jumlah X kuadrat. Nah, ini berarti kita harus mencari jumlah X kuadrat. X itu nilai akhir tadi. Ini X. Ini X nilai akhir. Karena di formula ini kita diminta untuk jumlah X kuadrat, maka kita butuh tabel bantuan, yaitu kuadrat dari nilai akhir masing-masing siswa. Ya. Jadi makanya saya buat NA kuadrat. Ini artinya nilai kuadrat akhir. Itu pertama. Yang kedua, karena ini kita diminta, kita diminta jumlah kuadrat per N, maka kita juga harus jumlahkan ini semua. Jumlahkan nilai akhir, ini kita jumlahkan, dan nilai akhir yang sudah dikuadratkan kita jumlahkan juga. Jadi kita buat tabel bantuan nilai kuadrat, nilai akhir kuadrat. Berarti kalau di Excel untuk membuat nilai kuadrat Anda bisa menggunakan simbol topi dikali 2. Ini adalah nilai kuadrat dari nilai akhir si Anto. Nah, ini semua sama kita kuadratkan. Nah, baru kita jumlahkan sum. Kita gunakan sum saja. Ini adalah jumlah nilai akhir atau jumlah X, sementara ini adalah jumlah bukan kuadrat jadinya. Tadi kehitung rumus berarti. Nah, di sini kita zoom juga. Ya, ini kita tulis ya. Jumlah mana jumlah? Daripada lama, inilah ya. Ini jumlah ya, simbol jumlah yang mirip A itu ya. Ini jumlah X, sementara ini jumlah X kuadrat.
daripada lama ya. Ingat ya, ini adalah jumlah X dan jumlah X kuadrat. Oke. Berarti kita udah ketemu ini jumlah X kuadrat dan jumlah X. Nah, untuk langkah lebih mudah maka Anda lakukan hitung satu-satu dulu. Anda hitung ini dulu, jumlah X kuadrat dibagi N, kemudian Anda hitung juga jumlah X dibagi N, kemudian dikuadratkan. Kemudian Anda cari min. Nah, supaya lebih gampang Anda cari minnya dulu. Ini udah kita nggak pakai, kita hapus. Kita hitung. Ikuti ya. Ya masih Pak. Oke. Iya Pak, Nah, kita mengikuti Pak. min. Ya. Kita untuk menghitung min jumlah X per N. Jumlah X ini berarti jumlah nilai akhir. Ini tadi sudah kita jumlahkan per N. N-nya adalah ini jumlah siswa. Ini N, jumlah siswa. Nah, berarti minnya udah kita ketemu, ini dibagi dengan 10. Ini nilai rata-ratanya. Supaya sama kita buat 2 semua, 2 di belakang. Berarti minnya kita sudah ketemu yaitu 78,3. Nilai rata-rata nilai akhir dari kelas ini adalah 78,3. Nah, sekarang kita menghitung standar deviasi. Tadi saya katakan supaya mudah Anda hitung ini dulu. Anda hitung ini berarti baru dikurangkan, baru nanti di akar kuadrat. Berarti kita cari hitung ini dulu. Jumlah X kuadrat dibagi dengan N. Jumlah X kuadrat ini tadi udah kita hitung. Berarti ini dibagi dengan N-nya adalah 10. Kita ketemu jumlah X kuadrat. Kemudian tadi jumlah X per N. Jumlah X per N itu kan sama dengan min sebenarnya ya kan? Jumlah X per N, yang rumus ini nih, yang atas nih. Jumlah X per N ini kan sama dengan min tadi rata-rata yang dikuadratkan. Berarti karena kita udah ketemu minnya, sudah. Kita gunakan ini, kita kuadratkan. Ini kita ketemu. Nah, kita ikutin rumusnya. Jumlah X kuadrat per N dikurangi jumlah X per N yang dikuadratkan. Karena udah ketemu atasnya, berarti tinggal kita kurangkan ini, dikurang ini. Nah, perintahnya tadi, formulanya ini kan di akar dari tadi. Akar dari jumlah X kuadrat per N dikurang jumlah X per N yang dikuadratkan. Berarti tinggal kita cari akarnya. Untuk mencari akar di Excel Anda bisa gunakan SQRT. SQRT. SQRT itu untuk mencari akar. Akar dari 77,01. Oke, sudah ketemu. 8,777 karena ini kita 2. Oke. Ya. Ini minnya. Ini min yang kuning, ini standar deviasinya. Nah, setelah kita ketemu min dan standar deviasi, baru kita gunakan formula ini. Rankingan 3 atau 5 ranking. Di simulasi ini tadi saya katakan 5 itu lebih rigid, lebih presisi dibanding 3 ranking. Maka kita akan simulasi menggunakan 5 ranking. Ya. Berarti M min ditambah 1,5 dikali standar deviasi. Kita hitung itu dulu ya. Min ini ditambah dengan, karena ada perkalian tadi, berarti harus dikasih dalam kurung 1,5 dikali dengan standar deviasi. Kita sudah ketemu. Ini nanti akan kita gunakan, angka ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai berapa sampai berapa yang kategori kurang, sangat kurang, berapa sampai berapa yang kategori kurang, berapa sampai berapa cukup, berapa sampai berapa baik, berapa sampai berapa baik sekali. Jadi untuk itu kita hitung dulu. Yang kedua tadi kan min ditambah dengan 0,5 dikali dengan standar deviasi. Terus bawahnya min dikurang 0,5 dikali dengan standar deviasi. Bawahnya lagi min dikurang 1,5 dikali standar deviasi. Oke,
ini udah ketemu ini, berarti untuk menentukan yang baik sekali itu kita ini patokannya ini. Berarti yang baik sekali BS itu adalah nilai dari ini 91,20 harus di atasnya ini, ya kan? 91,20 ke atas. Artinya anak yang memiliki nilai 91,20 ke atas, dia berada di kategori baik sekali. Ya. Kemudian kategori baik berarti dari ini kita gunakan ini komanya dua semua biar ini. Oke. Kategori ini dari baik itu dari 82, harus di atasnya ya 42 sampai dengan ini 91,19 tadi 91,19 ini adalah kategori baik. Ya, ini bukan min ya tapi sampai ya. Nah, yang kategori cukup berarti kita gunakan ini, tapi di atasnya berarti 73,64, 65 sampai dengan ini 82,41. Ini kategori cukup. Kemudian kategori kurang berarti dari ini 64,87 di atasnya ini sampai dengan ini 73,64. Ini kategori kurang. Kemudian kategori kurang sekali berarti dari ini 64,86 ke bawah. Artinya siswa yang memiliki nilai 64,86 ke bawah itu dia dalam kategori kurang sekali. Nah, berdasarkan kriteria ini baru kita mengisi yang ranking berdasarkan min dan standar deviasi. Sekarang kita lihat si Anto kita lihat nilai akhirnya. Nilai akhirnya si Anto adalah 79,53. Kita bandingkan 79,3 itu berada di antara ini 73 sampai 82. Berarti si Anto itu adalah dalam kategori cukup. Si Budi nilai akhirnya 83,87. Berarti di antara 82 sampai 91. Berarti baik. Si Doni 78,67. 78,67 berarti cukup. Si Wati 71,07. 71,07 berarti kurang. Si Rina, jadi ini kita bandingkan ini kan Rina nih. Kita lihat nilai akhirnya. Rina nilai akhirnya 69,7. Kita lihat 69,7 itu berada di mana di sini? 69,47 berada di antara 64,87 sampai 73,64. Berarti dia kategori kurang. Kemudian si Dodi 92,47. Di atas 91 berarti dia baik sekali. Si Reni 90,53 berarti di antara 82 sampai 91 baik. Si Gunawan 63,33 berarti di bawah 64,86 berarti dia kurang sekali. Si Edi bukan yang dirama ya, Edi doang ini 72,53 berada di antara 72,53 berarti di antara 64 sampai 73 berarti dia kurang. Si Yanti 78,80 cukup. Oke. Jadi ini hasil berdasarkan rankingan dari min dan standar deviasi.
Kalau begitu yang ranking 1 siapa? Berdasarkan MSDR. Si ini Pak, siapa tadi? Siapa? Yang BS. Dodi. Dodi ya. Oke. Dodi, Pak, Dodi. Karena dia yang baik sekali. Baik sekali kan yang paling tinggi. Dan hanya satu yang baik sekali. Artinya lihat nih. Menurut simple rank si Dodi ranking 1, menurut PR si Dodi ranking 1, menurut MSDR juga ranking 1. Artinya ketika metode ini kongruen. Kongruen itu sebangun, artinya menghasilkan hasil yang sama. Nah, hanya saja gini. Si Budi nilainya 83,87. Sementara si Reni nilainya 90,53. Ini kan bedanya cukup jauh. Tapi berdasarkan ini, kategorinya sama. B ini BS ini berarti kan ranking 1. B ini kan ini ranking 2, ini ranking 2. Karena kan BS baik sekali, baik, cukup, kurang sekali. Berarti si Budi dan si Reni ini sama-sama ranking 2. Padahal nilainya cukup jauh. Nah, ini salah satu kelemahan dari MSDR, karena kan dia hanya digolongkan ini sampai ini sampai ini sama aja gini. Nilai Amin itu kan dari berapa sampai berapa gitu ya, misalnya dari 80 sampai 89. Ini kan bedanya sebenarnya agak jauh. Ada dapat nilai 80 ya Amin, ada dapat nilai 89 ya Amin gitu loh. Nah, ini kekurangan, salah satu kekurangan karena ada kategori pengkategorian itu. Nah, berarti ini sama ya. B2C ini berarti 3. Ini 3. Ini 3. K ini 4. Ranking 4 berarti ya. 4. Ini KS ranking 5. Jadi karena memang berdasarkan MSDR ini hanya 5 kategori tadi. Baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali ya hanya 5 ranking ini. Ranking itu aja ada yang sama. Nah, itu salah satu kelemahannya. Nah, sekarang pertanyaan begini, seandainya di simple rank ini kan urutan dari yang tinggi ke atas. Jika ada yang nilainya sama, misalnya nih 78, 6, 76, 75, 70. Nah, 78 ini kan ranking 1. Nah, ranking 2-nya ternyata ada 2 nih nilainya sama. Kalau di simple rank berarti Anda tinggal tambahkan saja. 2 ditambah 3 karena dia berada di antara ranking 2 dan ranking 3. Dibagi 2 aja. Berarti dia ranking 2,5. Yang ini juga sama. 2 ditambah 3 dibagi 2. Ini ranking 2,5 juga. Nah, di sini bukan ranking 2 lagi, tapi di sini langsung ranking 4. Ini ranking 3 atau 3 ya, karena berada di antara itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di simple rank ini ada yang sama, ya udah tinggal dia posisinya ada di keberapa dan keberapa, dijumlahkan kemudian dibagi. Nah, berdasarkan MSDR ini kita juga bisa hitung berapa persen anak yang baik sekali, berapa persen yang baik, berapa persen yang cukup, berapa persen yang kurang, dan berapa persen yang kurang sekali. Nah, kita tinggal hitung aja persentasinya. Yang baik sekali kan hanya ada 1. Berarti ini kita lihat di sini BS. Karena ada 1 berarti kan 1 dikali, kalau ngitung persentase gimana? Dikali 10 apa dikali 100? Jumlah siswanya 10. Kalau presentasi kalinya 100 kan, Kali Pak? 100 ya. Kali 100 dibagi dengan jumlah siswa 10. Oke. Nah, 10%. Ya benar. Ada 10% siswa yang kategori baik sekali. 10%-nya 10 kan berarti berapa? 10%-nya 10 berapa? 1. 1, oke. Benar kan? Yang baik sekali cuma ada 1. Yang kategori baik, yang B, ada berapa nih? 1, 2. Ada 2.
Berarti kan 2 dikali 100 dibagi 10. Ada 20% anak yang dalam kategori baik. 20% dari 10 adalah 2 anak. Pas, berarti betul. Cukup, nanti juga seperti itu. Cukup pada 1, 2, 3. 3 dikali 100 dibagi 10. Ada 30%. Yang kurang ada 3 juga. 3 dikali 100 dibagi 10. Ada 30% juga. Sementara yang KS, ini KS, ada 1. 1 dikali 100 dibagi 10. Ada 10% yang kurang sekali. Coba kita totalkan. Kalau ini benar totalnya 100 berarti ya benar. Oke, benar ya. Berarti ada 10% anak dalam kategori baik sekali, ada 20% anak dalam kategori baik, ada 30% ini persen ya. Ini persen belakangnya ya. Ya. Ada 30% anak dalam kategori cukup, ada 30% anak dalam kategori kurang, ada 10% dalam kategori kurang sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya pribadi masih aman, Pak. Oke, yang lain bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Saya masih bisa, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kelas hari ini. Selamat siang, Namo Buddhaya. Mohon maaf jika dalam satu semester ini ada banyak kesalahan yang saya lakukan, ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Anda. Mudah-mudahan Anda berkenan memaafkan. Mohon maaf juga sering kosong. Ya itulah kelemahan sering kosongnya. Ya mudah-mudahan Anda bisa mempelajari materi ini dari sumber yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya dalam satu semester ini. Sebagai bukti saya lampiran bukti nanti di laporan akademik, mohon berkenan meng-on-kan kameranya semua. Ini ada berapa orang yang hilang nih? Coba dihubungi suruh join lagi. Atau memang, oh iya tadi kan memang ada yang nggak masuk ya. Ada 3 orang nggak masuk ya. Iwansa, Wira, dan Yayang nggak masuk emang ya hari ini ya. 3 orang itu ya. Mas Yayang udah masuk, Pak. Coba, Iwansa masuk, Pak. masuk. Iwansa masuk. Wira belum, Pak. Wira belum masuk ya, nggak masuk ya. Yayang, Masuk, Pak. Yayang, oke. Silakan di-on-kan kameranya semua. Emang Wira nggak masuk ya dari tadi ya? Dia banyak sekali loh. Kenapa dia? Di kelas lain dia masuk nggak? Udah nggak masuk lagi. Oh, udah nggak masuk ya memang ya? Oke. Keluar atau gimana? Kayaknya sih keluar, Pak. Kayaknya ya. Oke, ini sebentar. Sebentar ya. Saya siapkan dulu. Oke, berarti masuk semua ya. Kok cuma 13 ya? Kita kelas berarti ada 15. Kabur kemana ini? Anindi, Pak. Mungkin jaringannya. Silakan Mas Tri bisa on kamera nggak? Mas Joko, ya sebentar aja buat saya lampiran di itu. Mas Joko, mana nih? Halo? Dia on terus. Kemana nih? Mas Tri juga kemana nih? Saya kalau begini. Ya, Pak. Ya, on kan kameranya. Kamu mau jadi artis nggak? Mau dipoto ini? Kamu ada di mana? Ah, baru bangun kayak ini. Ya, tidur lagi tadi. Enggak kan? Kamu ada di mana ini?
Gimana, Pak? Kamu ada di mana? Di asrama, Pak. Oh, ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Cuma 13 orang ya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Sabar. Eval 5C. Oke, sekali lagi saya pakai ini snipping tool dulu. Snipping tool. Oke ya. Snipping tool. Ini kan 5C benar ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih sudah berkenan meng-on-kan kameranya. Sudah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-gantengnya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu pas tatap muka saya ingat. Jadi saya bisa menyapa Anda. Karena 1 semester saya nggak pernah lihat wajah Anda loh. Karena Anda jarang sekali on kamera kan. Ya anggap saja lah. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dalam 1 semester ini. Sekali lagi kalau ada banyak hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sampai jumpa di semester berikutnya jika kita ada jodoh di mata kuliah yang lain. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Namo Buddhaya. Jangan live dulu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jangan live dulu. Gini, Anda latihan menghitung tadi ya di rumah ya. Latihan membuat nilai akhir dan rank. Nanti saya share data mentahnya. Anda silahkan latihan ya. Terima kasih. Silahkan yang mau live. Iya, Pak. Ya. Ini Bang. Ya. Oke, Pak. Izin live ya, Pak. Silakan.